Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ratu Yasmin yang berNIM 211340158. Nah, di sini jurusan saya jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN SMA Banten, teman-teman. Nah, di sini saya membuat video ini itu untuk menjawab pertanyaan mata kuliah Bimbingan Rohani Islam. Nah, yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Eni Nuraini MSI. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, teman-teman. Nah, pertanyaan yang pertama itu langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien sebagai calon pembimbing rohani Islam gitu. Nah, di sini saya sebagai calon pembimbing rohani Islam jadi perlu melakukan langkah-langkah terhadap klien gitu. Nah, yang pertama itu membangun hubungan yang baik. Jadi teman-teman, gimana sih caranya untuk membangun hubungan yang baik itu gitu? Kita bisa menunjukkan empati kita, lalu kita juga harus menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka dengan contohnya dengan kita mendengarkan mereka bercerita, mereka curhat gitu kan, dengan penuh perhatian dan penuh kita perhatian lah gitu, kita mendengarkan dengan baik gitu tanpa menghakimi mereka gitu. Jadi istilahnya mah kita menjadi pendengar yang baik bagi mereka semua gitu kan. Lalu kita juga harus membangun kepercayaan mereka gitu. Jadi dengan kita membangun kepercayaan mereka itu gitu, membangun kepercayaan klien, biar merasa nyaman gitu dengan apa yang kita kasih gitu ke mereka, dengan yaitu yang kita kasih itu ya kita membangun kepercayaan itu gitu untuk mereka menjadi nyaman gitu untuk bercerita sama kita gitu, teman-teman. Ya seperti itu. Terus yang kedua itu penilaian awal. Jadi kita harus mengidentifikasi masalahnya. Kita melakukan penilaian awal dulu nih untuk memahami masalah yang dihadapi klien gitu. Bisa kita menanyakan tentang spiritualnya, lalu kita bisa menanyakan emosionalnya seperti apa, terus sosial mereka seperti apa juga gitu kan. Terus kita juga mengidentifikasi kebutuhan khususnya klien gitu yang berkaitan dengan bimbingan rohani Islam gitu, teman-teman. Lalu selain kita membangun hubungan yang baik, kita juga harus penilaian awal yang tadi, terus kita juga harus mempunyai perencanaan yang intervensi gitu. Jadi kita tuh tepat gitu, tujuan sama sasarannya itu jelas dalam bimbingan ini gitu. Terus pastikan tujuan ini itu realistis dan bisa digapai gitu, bisa dicapai oleh kita gitu kan, teman-teman. Terus kita juga harus membuat rencana kegiatan yang mencangkup pendekatan spiritual, pendidikannya. Terus kita juga harus mendukung emosionalnya mereka juga gitu. Lalu yang keempat itu kita pelaksanaan bimbingan. Jadi kita itu harus menggunakan ajaran-ajaran Islam, karena kita kan beragama Islam ya, teman-teman. Jadi kita harus mengajarkan agama-agama Islam sebagai dasar bimbingannya gitu. Contohnya nih, misalkan kita bisa melalui pembacaan dan penafsiran Al-Quran, terus bisa juga hadis, terus doa, zikir gitu kan. Terus yang terakhir itu bukan terakhir tapi beberapa gitu itu ada dukungan emosional. Jadi kita itu harus mendukung emosional dan moralnya mereka gitu. Jadi kita harus membantu dalam mengatasi
rasa cemas mereka, terus stres, terus masalah pribadi lainnya gitu. Kita harus bisa gitu memberikan dukungan emosional tersebut gitu, kan itu kan penting. Nah, terus kita juga harus evaluasi tindak lanjut. Jadi kita harus melakukan penilaian berkala untuk mengevaluasi kemajuan kliennya gitu, seperti apa gitu. Tanyakan ke klien tentang perubahan positif apa dan hambatan apa yang mungkin dihadapi oleh klien tersebut gitu. Terus kita juga melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi itu gitu. Jika emang diperlukan gitu, kita bisa memodifikasi rencana bimbingan itu untuk lebih sesuai dengan kebutuhan kliennya gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu manfaat dan kegiatan bimbingan rohani Islam di kelas gitu. Jadi manfaatnya seperti apa gitu kan bimbingan rohani Islam ini di kelas gitu. Jadi kegiatan bimbingan rohani Islam ini yang diselenggarakan di kelas itu sangat penting ya, memiliki beberapa manfaat gitu. Nah, manfaat yang pertama itu kita bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita gitu. Jadi dengan ini tuh kita diberikan bantuan untuk memperdalam memperdalam tentang ajaran Islam gitu. Jadi meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, kepada Tuhan gitu kan, Yang Maha Esa. Lalu yang kedua itu bisa meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental. Jadi manfaatnya itu memberikan dukungan emosional dan mental melalui ajaran Islam yang menekankan itu ketenangan hati, kesabaran, dan menerima takdir gitu. Jadi kita diajarkan untuk sabar gitu kan. Terus kita diajarkan untuk bersyukur, ikhlas gitu kan gitu. Terus yang ketiga itu pengembangan karakter dan akhlak. Jadi bisa mendorong pengembangan karakter dan akhlak yang baik gitu, yang lebih baik. Contohnya kita bisa jauh lebih jujur, terus kita lebih rendah hati dan kasih sayang, jadi penuh cinta gitu kan. Yang tadinya suka bohong gitu, jadinya jujur gitu kan, belajar buat jujur gitu. Terus yang biar kita tuh lebih rendah hati gitu, biar enggak sombong gitu. Terus yang keempat itu penguatan rasa kebersamaan. Jadi kita tuh harus menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Solidaritas itu diantara kita gitu. Jadi untuk memperkuat ikatan sosialnya gitu, teman-teman. Nah, yang kelima itu peningkatan pengetahuan agama. Jadi manfaatnya itu meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, seperti sejarahnya gitu kan, terus nilai-nilai agamanya seperti apa, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi banyak perubahan di kehidupan kita gitu, yang membuat kita jauh lebih baik gitu. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kualitas ibadah. Jadi membantu teman-teman di kelas itu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadahnya gitu. Seperti sholat gitu, yang tadinya bolong-bolong sholatnya jadi jadi rajin gitu kan, sholatnya nggak bolong-bolong lagi gitu. Terus puasanya juga, yang tadinya bolong-bolong jadinya puasanya full gitu, yang sholatnya suka ditunda-tunda gitu kan, jadi tepat waktu sholatnya gitu. Terus zakat dan hajinya juga gitu. Jadi pertanyaan yang terakhir itu analisis kegiatan bimbingan rohani Islam. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memulai program, kita itu penting untuk melakukan
penilaian awal dulu gitu untuk memahami kebutuhan mereka. Contohnya ya kita observasi dulu terlebih dahulu ke sana gitu kan. Terus kita juga harus menyesuaikan materinya gitu. Jadi materi yang disampaikan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman peserta gitu, agar bisa memberikan manfaat yang optimal. Kita juga harus melakukan metode yang digunakan itu harus variatif gitu dan interaktif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta. Terus yang kedua itu kita harus didorong untuk aktif berpartisipasi. Jadi peserta itu harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan. Jadi biar biar mereka itu dapat menginternalisasi materi yang lebih baik gitu. Terus kita juga mendapatkan umpan balik dari peserta yang sangat penting itu untuk menilai keefektifan program dan melakukan perbaikan gitu. Jadi ya kita harus dapat feedbacknya dari peserta itu buat meningkatkan dan untuk memperbaiki apa sih gitu kan yang ini gitu. Terus yang ketiga itu dampak jangka panjang perubahan sikap dan perilaku. Jadi evaluasi apakah nih gitu program bimbingan yang memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku peserta dalam jangka panjangnya gitu. Terus programnya juga harus dirancang untuk memiliki berkelanjutan gitu, sehingga pesertanya ini harus berkembang secara rohaninya gitu. Kita juga harus melibatkan komunitas dan keluarga peserta nih gitu untuk untuk meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan programnya juga gitu. Jadi keluarganya gitu kan harus ikut andil dalam program bimbingan ini gitu, biar meningkatkan keefektivitasan gitu buat berkelanjutannya programnya gitu. Terus juga ketersediaan sumber daya baik secara materi maupun tenaga pengajar gitu, itu sangat penting gitu untuk menjalankan program dengan sukses. Terus juga kita itu harus menyediakan waktu yang cukup buat peserta yang mungkin memiliki kesibukan lain gitu. Jadi harus bener-bener lah cari waktunya itu gitu, karena kan kita nggak tahu ya gitu apa peserta atau pihak keluarganya ada kesibukan, begitupun kitanya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar cari waktu gitu, memilih waktunya gitu. Terus juga teman-teman kita itu harus kita juga itu harus meningkatkan motivasi peserta gitu dengan mengaitkan materi bimbingan dengan kebutuhan dan masalah nyata yang mereka hadapi. Jadi kita memberikan motivasi apa yang harus kita berikan kepada mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, masalah mereka yang mereka hadapi gitu, biar mereka jauh lebih semangat lagi gitu. Terus jadi kesimpulannya itu ya teman-teman, kita tuh kegiatan bimbingan rohani Islam ini itu dapat diberikan manfaat bagi memberikan manfaat besar bagi peserta, termasuk peningkatan keimanan, kesejahteraan emosionalnya juga, terus pengembangan karakternya gitu, biar jauh lebih baik lagi gitu kan. Terus
keberhasilan program itu juga tergantung pada rencana yang efektif, yang baik gitu, yang keterlibatan aktifnya peserta, terus metode pengajaran juga efektif, dan dukungan dari komunitasnya juga, dari keluarganya gitu kan. Nah, evaluasi berkelanjutan itu sangat penting untuk memastikan program ini tuh berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif jangka panjang juga gitu. Jadi begitu kesimpulannya teman-teman. Segitu aja jawabannya dari pertanyaan mata kuliah bimbingan rohani Islam ini. Semoga dapat dipahami walaupun sedikit belibet. Ya segitu aja, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.